Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid daraini amin. Dari mana? Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Ini cuaca bagus. As-salisu mu'talullah. Yang ketiga, bina fi'il itu adalah mu'tallah. Wa yusamma an-naqis, disebut juga mu'tallam itu naqis. Mu'talfa disebut dengan bina mithal. Misal artinya serupa dengan sahih. Mu'tal'ain disebut dengan ajwaf. Ajwaf artinya jauh, rongga, jadi terpisah, berada di tengah, itu rongga. Manusia rongganya di tengah, itu perut. Sekarang huruf ilat berada di rongganya, yaitu huruf tengah. Sekarang yang ketiga mu'tallam, disebut juga bina naqis, artinya kurang. Kenapa disebut bina naqis? Linuqsani harfin minhu halatal jazmi, karena kurang satu huruf darinya fi'il di saat jazam, karena jazamnya buang akhir. Aw linaqsil harakah halatal raf'i, karena kurang baris ketika rafa', karena tanda rafa'nya doma yang ditakdirkan. Wa yusamma zal arba'ah, disebut juga zal arba'ah, pemilik empat. Kenapa dikatakan pemilik empat? Likauni madhihi ala arba'ati ahrufin, karena keadaan fi'il madhinya atas 4 huruf bersama domir, seperti wazauta ramaita. Fataruddu kullan li aslihi, maka kamu mengembalikan masing-masing ke asalnya. Wazauta menyebutkan huruf waw, ramaita menyebutkan huruf ya. Nah, kemarin ada yang digelar dengan zat salasa, itu bina apa? Mu'tal itu banyak, mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Zat salasa, mu'tal ain, ajwa. Mu'tal ain disebut juga ajwa, disebut juga zat salasa. Kenapa zat salasa? Karena dia 3 huruf ketika sedang bersambung dengan dhamir rafa' nyata berbaris. Ba'a, baya'a menjadi bi'ta, qala menjadi kulta. Warabi'u, yang keempat adalah mu'tal ain dan mu'tal lam. Ainnya huruf ilat, lamnya huruf ilat. Wa yusamma lafifan makrunan, disebut dengan lafif makrun. Kenapa disebut lafif? Summiya lafifan,
disebut dia bina lafif li'anna harfail illati ijtama'a fihi, karena sesungguhnya dua huruf ilat itu berkumpul dua huruf ilat padanya. Jadi ada dua huruf ilat yang berkumpul. Wa makrunan disebut bina lafif makrun liiktiranihima, karena bersamaan kedua-duanya, berjejer kedua-duanya, berdampingan kedua-duanya. Contoh syawa dengan fathah waw, apa di syawa zahan? Syawa yaswi, maswi, maswi, membakar. Nah, maswi makanan yang dibakar, sate. Wa kulliba ya'uhu, kemudian diganti akan ianya, dan dianya ya adalah lam kalimat, dan diganti huruf ya-nya, dan dianya ya adalah lam kalimat, berarti asalnya adalah syawaya. Kepada mana diganti? Kepada huruf alif, jadilah dia syawa. Syawaya menjadi syawa. Huruf ya menjadi lam fi'il diganti kepada alif. Kenapa alif? Litaharrukiha, karena berbarisnya ya, wa mfitahi ma qablaha, dan fathah huruf sebelumnya. Contoh yang lain adalah qawiyah dengan kasrah waw, rawiyah dengan kasrah waw. Rawiyah diambil pada rawi. Nah, rawi, rawiyah itu artinya lepas dahaga. Dengan fathah waw diambil pada riwayah, artinya rawa. Rawa yarwi, meriwayatkan. Rawiya yarwa artinya lepas dahaga. Ketika terik matahari panas, tinggal satu tempat, beli es, minum, kemudian lega kerongkongan, itu namanya rawi. Rawiyah. Tapi kalau diriwayatkan oleh Imam Abu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka bacanya rawa. Yang kelima namanya mu'tal fa dan mu'tal lam. Huruf fa-nya huruf ilat, lamnya huruf ilat, disebut dengan lafif mafruq. Kenapa disebut lafif? Karena ada dua huruf ilat. Kenapa disebut mafruq? Liftiraqi harfail illati bihi, karena terpisah dua huruf ilat padanya. Contoh wafa. Wafa huruf ilat pada fa fi'il dan lam fi'il. Contoh ala, contoh wazana, contoh romaya, roma. Nah, maaf salah. Contoh wafa atas wazan roma, wafa atas wazan roma. Yang keenam mu'tal fa dan ain. Mu'tal fa dan mu'tal ain ini tidak ditemukan pada fi'il. Hadza lam yujad fil af'al, ini tidak ditemukan pada fi'il. Wa inna ma wujida fil asma, hanya saja ditemukan ia pada isim. Contoh yaini, yaini, yaumin, wailin. Wasabi' mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Ini juga lam yujad fil af'al, enggak ada ditemukan pada fi'il, bal fil asma, akan tapi pada isim saja. Demikian contohnya adalah wawun, wawun, yaun, bagi dua nama, dua huruf, huruf waw dan huruf ya. Ini disebut dengan lafif
disebut dengan mu'tal fa ain dan lam. Berarti dua terakhir itu nggak ada pembahasannya pada fi'il. Berarti bina yang ada pada fi'il hanya ada 5. Nah, bina sahih, apa itu sahih? Tidak ada huruf ilah, tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf ganda. Yang buat definisi sendiri, nggak ada huruf ilah, nggak ada huruf ganda, nggak ada huruf hamzah. Yang ada huruf hamzah disebut dengan mahmuz. Mahmuz lebih berapa? 3. Mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Kemudian mu'tal terbagi berapa? 3 juga. Mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam, mu'tal ain dan lam, mu'tal fa dan ain, mu'tal fa ain dan lam. Berapa? Mu'tal fa saja, mu'tal ain saja, mu'tal lam saja, mu'tal ain dan lam, mu'tal fa dan lam. Ini ada pada fi'il 5. Nah, jadi mu'tal yang ada pada fi'il 5. Nah, fa'in kila, maka jika dikatakan hazal fi'lu a'ni ja'a, ini fi'il maksud saya adalah kalimat ja'a, min ayyil abwab indal sarfiyyin, dari bab mana menurut ulama sarf? Jawabu, jawabannya adalah annahu min babis tsani, sesungguhnya ja'a itu dari bab kedua. A'ni maksudku adalah fa'ala dengan fathah ain, yaf'ilu dengan kasrah ain. Jadi bab fa'ala yaf'ilu, seperti daraba yadribu. Wa dzalika, dan demikian, li'anna sarfiyyin, sesungguhnya para pakar saraf, hasaru, mereka telah membatasi fi'las sulasiyya, akan fi'il sulasi, bisittati abwabin, pada 6 bab. Babul awal, bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu, fathah ain pada madi, dhamma ain pada fi'il mudhari, seperti nasara yang suruh, fathah dhamma. Bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu, fathah ain pada fi'il madi, kasrahnya ain pada fi'il mudhari, contoh daribu, daraba yadribu, fathah kasrah. Bab yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu, fathah ain fi'il pada madi dan juga mudhari, seperti sa'ala yas'alu, fathah. Bab keempat adalah fa'ila yaf'alu, dengan kasrah ain pada fi'il madi, fathahnya ain pada fi'il mudhari, contoh fariha yafrahu, alima ya'lamu. Bab yang kelima adalah dhamma ain pada madi dan juga mudhari. Bab yang kelima adalah fa'ula yaf'ulu, dhamma ain pada madi dan juga mudhari, seperti hasuna yasunu. Bab yang keenam adalah kasrah ain pada madi dan mudhari, fa'ila yaf'ilu, seperti hasiba yasibu, wasiqa yasiku. Nah, fathah dhamma, fathah kasrah, fathah kasrah, fathah dhamma, kasrah. Itu kesimpulannya. Wajar dikatakan ini materi untuk Raudatul Atfal. Fa'in kila, maka jika dikatakan haitsu kana ja'a min babis tsani, ketika adalah kalimat ja'a itu dari bab kedua, yaruddu alaihi ma zakarahu sarfiyyin, min babis tsani, dari bab kedua, yaridu alaihi, niscaya atau itu datang di atasnya ja'a
oleh sesuatu yang menyebut akannya oleh ulama saraf min dari anna sigha fa'ala, sesungguhnya sigat fa'ala dengan fathah ain idza kana ainul fi'li, apabila adalah ain fi'il allati hiya sighatuhu, yang ain yang dianya n adalah sigatnya atau lamnya dari huruf halaq, huruf yang ditenggorokkan hamzah, ain, ha, ghain, ta, yakunu min babis salis, niscaya dia termasuk bab ketiga, seperti yas'ala yas'alu, mana ayam na'u, waja'a lamu harfu khalqi, sementara ja'a hurufnya, huruf lamnya adalah huruf halaq. Falima lam yakun kadzalik, kenapa tidak ada ia ja'a seperti itu? Ketika kita baca kitab Matan Bina kira-kira 7 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, pada bab ketiga fa'ala yaf'alu, timbangannya fataha yaftahu, nah tandanya fataha ain fi'il pada madi dan mudhari, syaratnya apabila ain fi'il atau lam fi'il salah satu daripada huruf halaq, nah atau huruf izhar. Nah sementara ja'a dia salah satu lam fi'ilnya huruf halaq, lam fi'ilnya salah satu huruf halaq itu hamzah. Kenapa kamu masukkan dia ke bab kedua, tidak bab ketiga? Jawab, annal ladzi dzakarahu sarfiyun huwa istiradu qaulil babis salis, sesungguhnya sesuatu yang menyebutkan akannya oleh ulama saraf, dianya sesuatu adalah syarat keadaan bab ketiga. Syarat keadaan bab ketiga itu ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu huruf halaq. Li'annahum la annahum, tidak sesungguhnya mereka istaratu mensyaratkan anna kullama kanat ainuhu aw lamuhu harfa halqin, sesungguhnya setiap kalimat yang adalah ainnya atau lamnya itu huruf halaq, yakunu minal babis salis, ada ia dari bab ketiga. Jadi pemahamannya kata musannaf, jangan kamu balik. Syarat bab ketiga memang iya, huruf ain fi'ilnya, lam fi'ilnya harus salah satu huruf halaq. Ini syarat untuk masuk bab ketiga. Dan mereka tidak mensyaratkan setiap kalimat yang ain fi'ilnya, lam fi'ilnya huruf halaq harus bab ketiga. Harus bab ketiga, enggak disyaratkan begitu. Saya pahami logikanya. Syarat bab ketiga harus huruf halaq. Tidak setiap huruf halaq harus bab ketiga. Nah, jadi umum khusus mutlak nih. Syarat nggak bisa dibuat contohnya. Bal taratan yakunu minhu, akan tetapi kadang-kadang ada ia kalimat yang ain fi'il lam fi'ilnya huruf halaq itu termasuk daripada bab ketiga, seperti sa'ala. Sa'ala yas'alu itu betul. Mana ayam na'u. Taratan kadang-kadang yakunu min babil awal, masuk ia dari bab pertama. Ada huruf halaq tapi masuknya bab pertama. Contohnya dakhala yadkhulu,
Wa taratan, kadang-kadang ada ia dari bab kedua, seperti nahata yanhitu. Nahata yanhitu itu bab kedua, daraba yadribu, dan jaa yaji'u. Walhasil kesimpulannya, annahu sesungguhnya, mata wujida babut thalis wujida harful halki. Kapan saja ditemukan bab ketiga, pasti ditemukan huruf halki. Wala yalzamu min wujudi harfil halki, dan tidak mesti dari adanya huruf halak oleh ada bab ketiga. Itu nggak mesti. Ada huruf halak harus bab ketiga? Enggak. Tapi ada bab ketiga harus huruf halak, itu iya. Fa'ilzamu min wujudil masrud wujudus syartu, maka mesti dari adanya yang disyaratkan oleh adanya syarat. Wala yalzamu min wujudis syarti, dan tidak harus dari ada syarat wujudul masrud oleh ada yang disyaratkan. Apa syarat sah salat Irfan? Syarat sah salat suci daripada hadas, artinya berwudu. Nah, mana syarat, mana masrud salat? Salat masrud, wudu adalah syarat. Kalau ketemu orang salat, kita yakin dia sedang berwudu. Tapi kalau ketemu orang berwudu, belum tentu dia sedang begitu. Kalau ketemu bab ketiga, kita ketemu di sana huruf halak. Ketemu huruf halak, belum tentu huruf ketiga. Nah, jadi adanya masrud mewajibkan adanya syarat. Tapi adanya syarat belum tentu harus ada masrud. Nah, huruf halak dia adalah hamzah, ha. Itu makhrajnya aqsal halki, ha, kha, wasatal halki, ain, ghain, adnal halki. Betul apa? Betul. Betul. Nggak tahu. Ini yang diajarkan selamanya apa? Kesesatan. Wa in kila, maka jika dikatakan qad wujida babus salis min ghairi an takunal ainu wal lamu harfa halkin, sungguh ditemukan bab ketiga dari tanpa bahwa adalah ain dan tidak juga lam, dari selain bahwa tidak adalah ain, tidak juga lam, itu huruf halak. Demikian contohnya abayaba. Apa jawaban Anda? Tidak semangat bilang tadi ketika bab ketiga pasti ada huruf halak. Sekarang ini bab berapa ya? Abayaba. Abayaba bab berapa? Ketiga. Mana huruf halaknya? Mana huruf halaknya? Nah, mana pertanggungjawabanmu? Fal jawabu, jawabannya adalah anna dzalika syadzun, sesungguhnya demikian abayaba itu saz, mukhalifun lil qiyas, berbeda sama qiyas. Sama'iyun yufaz, dia adalah perkara sama'i yang dihafal, begitu didengar dari orang Arab. Wala yuqasu alaih, tidak bisa dibikin kias di atasnya. Itu dalam ilmu sorofnya. Ilmu hikmahnya apa yang bisa dipahami?
ilmu hikmah dari kalimat ini apa yang bisa dipahami? Arab itu di samping menggambarkan sesuatu dengan wazannya, dengan timbangannya, bahasa Arab juga menggambarkan sesuatu dengan ekspresi kalimatnya. Apa arti abayat bah? Enggan. Tahu-tahu itu artinya enggan? Bukan artinya saja yang enggan, tapi kalimatnya juga enggan mengikuti aturan. Bukan artinya saja yang enggan, tapi kalimatnya, wazannya juga enggan mengikuti aturan. Harusnya dia bukan abayaba, karena syarat dia nggak ada. Kata dia, saya nggak peduli, pakai syarat nggak pakai syarat, saya harus bawa ketiga. Nah, itu yang namanya enggan. Itu sasarannya Arab tinggi sekali. Sama dengan kalimat hasab. Padahal kalau digunakan qad tabayyanal haqqu, pada hari ini telah terbukti sebuah kebenaran, itu maknanya tercapai, tapi gambaran kondisi pada saat itu nggak bisa dibayangkan. Tapi dipilihlah kalimat hasab. Sulit diucapkan. Ini menggambarkan ekspresi Siti Sulaikha. Nah, Siti namanya kan? Sayyidah Sulaikha itu sulit untuk mengungkapkan pengakuannya di hadapan Raja Mesir. Nah, itu juga ucapan daripada pendamping daripada Nabi Musa alaihissalam. Pelayan Nabi Musa yang tahu sifat garangnya. Kemudian pas Nabi Musa lapar, makanan nggak ada. Qad ansani syaitan wa ma ansanihu. Ansanihu juga bukan ansanihi, ansanihi, tapi ansanihu. Berarti pada saat itu kita kebayanglah bagaimana ekspresi daripada pendamping Nabi Musa yang tidak mampu melayani Nabi Musa ketika lapar sehingga melibatkan syaitan. Saya belum ucapkan waktu itu dalam keadaan ekspresi sulit, maka dibacalah ansanihu bismillahi majriha. Fa'ingkila, maka jika dikatakan kaifa yakunu sadzan, bagaimana kamu katakan dia saz? Wa huwa afsahul kalam, dianya adalah sefasih-fasih kalam. Qala Allah Ta'ala wa ya'ballahu illa an yutimma nura. Didengar kan kalimat ini tadi pagi? Ya. Ilyas, Anda mendengar kalimat itu pergi? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa dikatakan, kamu katakan dia saz? Kamu kira abaya-abaya itu ada di mana? Dia kan ada dalam Al-Quranul Karim. Quran adalah sefasih-fasih bahasa. Masa ya Quran menggunakan bahasa yang saz? Jawabannya adalah anna kaunu sazan la yunafi wuku'u fi kalamillahi ta'ala. Sesungguhnya keadaannya kalimat itu saz itu tidak menafikan ia saz akan ditemukannya kalimat di kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kalimat saz bukan berarti menghalang dia ditemukan dalam kalam Allah. Fa inna sadda la yakunu mardudan. Sesungguhnya kalimat saz
itu tidak ada, ya itu ditolak. Kalimat sas itu bukan ditolak, kecuali idza khalafal qiyas, apabila dia menyalahi qiyas dan menyalahi pemakaian. Seperti audid domir ala mutaakhirin lafzan, kembali domir kepada kalimat yang akhir secara lafaz dan urutan. Kembali domir kepada kalimat yang terakhir secara lafaz dan secara urutan. Biasanya domir itu kembali kemana? Kalimat di depan. Tidak boleh domir kembali ke kalimat di belakang. Tapi boleh kalau kembalinya ke kalimat belakang secara urutan, tapi secara lafaz dia di depan, secara urutan di belakang. Atau secara lafaznya nampaknya di belakang, tapi secara urutan di depan, itu boleh. Tapi kalau lafaznya lah nampak di belakang, urutannya juga belakang, itu nggak boleh. Adapun apabila menyalahi qiyas, tidak menyalahi pemakaian, apabila dia menyalahi aturan saja tapi tidak menyalahi pemakaian sebagaimana di sini, maka dia boleh diterima. Aturannya memang salah tapi pemakaiannya tidak, enggak apa-apa. Fa in qila, maka jika dikatakan min ayyi syai'in mustaqu ja'a, dari manakah diambil kalimat ja'a tersebut? Fal jawabu, jawabannya adalah annahu mustaqun minal masdar. Fi'il ja'a diambil dari kalimat masdar berdasarkan pendapat yang kuat menurut ulama Basrah. Seluruh kalimat diambil dari masdar, itu pendapat yang kuat menurut ulama Basrah. Dan dari fi'il madhi, pendapat yang kuat menurut ulama Kufah. Dan dianya masdar adalah maji'un, maji'. Fa'inkilah, maka jika dikatakan apa hakikat yang sebenarnya daripada istiqaq, pengambilan kalimat tersebut, apa hakikatnya? Ja'a mustaq daripada maji'un, nasara mustaq pada nasran, nasirul mustaq pada nasrun, yansuru mustaq daripada nasran. Semuanya berasal dari masdar. Nah, seperti yang kita bahas kemarin dalam ilmu mantik, dalam ilmu bayan sini juga berlakunya isti'arah pada masdar kemudian kembali ke kalimat mustaq. Sebut isti'arah tabaiyah. Nah, apa sih sebetulnya daripada hakikat istiqaq itu? Jawab, annahum arrafuhu, sesungguhnya mereka ulama sharaf itu mendefinisikan mereka akannya mustaq dengan perkataan mereka, antajida lafzaini, bahwa kamu temukan akan dua lafaz tanasaba, yang mirip kedua-duanya di segi lafaz dan makna, itulah mustaq. Lafaz dan maknanya mirip. Fa in qila, maka jika kamu katakan ma yusamma istiqaq ja'a minal majid, apa nama, apa penyebutan pengambilan ja'a dari majid? Berarti istiqaq itu terbagi juga macamnya.
Nah, sekarang istiqaq ja'a dari maji itu istiqaq apa namanya? Fal jawabu, jawabannya adalah annahu yusamma istiqaqan saghiran. Sesungguhnya pengambilan ja'a dari maji itu disebut dengan istiqaq saghir. Kenapa disebut istiqaq saghir? Li'anna bainal maji'i wa ja'a tanasuban fil huruf wa tartib. Karena sesungguhnya antara kalimat maji dan kalimat ja'a itu ada kesesuaian pada huruf dan tertib. Ada kesesuaian pada huruf dan urutan. Wadzalika, dan demikian, li'annahum, karena sesungguhnya ulama saraf qasamul istiqaqa salasatan wa, mereka membagi istiqaq menjadi 3 macam. Mereka membagi istiqaq menjadi 3 macam. Pertama, saghir. Apa itu saghir? Wa huwa ayyakuna bainahuma tanasubun fil hurufi wa tartib. Bahwa ada antara keduanya masdar dan atau mustaq dan masdar itu kesesuaian pada huruf dan urutan. Contoh, doroba diambil dari kalimat dorbi. Nah, doroba dan dari dorbi. Yang kedua namanya istiqaq kabir. Apa istiqaq kabir? Wa huwa, dan dianya istiqaq kabir adalah ayyakuna bainahuma, bahwa ada di antara keduanya masdar dan mustaq itu kesesuaian pada lafaz, tidak pada tertib. Contohnya jabaz, jabaza diambil dari kalimat jazaba. Nah, jabaza dari jazaba. Jabaza dari jazbi. Kalimatnya, lafaznya sama, jim, ba, zal, tapi tertibnya beda. Jabaza, jim huruf pertama, ba huruf kedua, zal huruf ketiga. Sementara jazbi, jim huruf pertama, zal kedua, ba ketiga. Hurufnya enggak sama. Ini namanya istiqaq kabir. Yang ketiga namanya istiqaq akbar. Wa huwa, dan dianya istiqaq akbar adalah ayyakuna bainahuma tanasubun fil makhraj. Bahwa ada di antara keduanya masdar dan mustaq itu kesesuaian pada makhraj. Contoh, na'ako dari nahki, na'ako dari nahki. Nah, jadi urutannya sama. Urutannya sama. Nun, ain, qaf, nun, ha, qaf. Tapi hurufnya beda. Na'ako di fi'il madhi hurufnya ain, masdar hurufnya ha, nahki. Nah, hurufnya beda. Yang menyesuaikan mereka hanya makhraj, sama-sama huruf tenggorokan. Nah, ain huruf tenggorokan, ha huruf tenggorokan. Itu disebut dengan istiqaq akbar. Nah, itu pengetahuan umum saja. Fa in kila, maka jika dikatakan al hazal fi'lu ani ja'a lazim atau muta'addi. Apakah ini fi'il, maksud saya ja'a
itu binanya lazim ataukah bina muta'addi? Wa ma farqu bainahuma? Apa beda antara muta'addi dan lazim? Fal jawabannya adalah annahu fi'lun muta'addin. Muta'addin itu asal muta'addiyun. Sesungguhnya ja'a itu adalah fi'il muta'addi. Wal farqu bainal lazimi, perbedaan antara lazim dan muta'addi adalah annal lazima la yansibul maf'ula bihi binafsi. Sesungguhnya fi'il lazim itu tidak menasab ia akan maf'ul bih dengan sendirinya. Dia tidak bisa menasab maf'ul bih sendirian. Contoh, marartu bi Zaidin. Marartu adalah fi'il lazim karena maf'ul bihnya dengan bantuan huruf bi Zaidin. Dengan sebalik fi'il muta'addi seperti doroba Zaidun amran, dia bisa menasab maf'ul bih tanpa bantuan siapa-siapa. Wa alamatul fi'lil muta'addi, tanda fi'il muta'addi adalah an tattasila bihi ha ghairu masdar, bahwa bisa bersambung dengannya fi'il muta'addi oleh ha domir, bisa bersambung dengannya fi'il madhi oleh ha selain masdar, ha domir. Apakah fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, bisa dikasih ha di ujungnya. Contoh, Zaidun darabtuhu, bisa dikasih ha, darabtuhu, darabtihi, darabtahu. Bi khilafil lazimi, dengan sebalik fi'il lazim, fa innahu la tattasilu biha, maka sesungguhnya fi'il lazim itu tidak bisa bersambung dengannya oleh ha selain masdar. Contoh, marartu bi Zaidin, enggak boleh dibilang marartuhu, enggak bisa dikasih ha, marartuhu. Fala yata'adda illa biwasitati harfi jarri, maka tidak muta'addi ya marartu kecuali dengan perantara huruf jar. Wala yasilu ilaiha, wala yasilu ilaha ghairu masdar, dan dia tidak bisa bersambung kepada ha selain masdar kecuali menggunakan huruf jar juga. Contoh, Zaidun marartu bihi. Kenapa dikatakan ha ghairu masdar tadi? Wa taqyidu biha ghairi masdar, mengkaitkan penjelasan di atas dengan hak selain masdar, lihtiraz, karena menjaga dari ha masdar. Jadi ada ha masdar, ada ha ghairu masdar. Nah, maka dibilanglah ha ghairu masdar. Karena sesungguhnya ha ghairu masdar itu bisa bersambung dengan fi'il lazim. Sesungguhnya ha masdar, maka sesungguhnya ha masdar itu bisa bersambung dengan fi'il lazim, bisa juga fi'il muta'addi. Contoh, murur. Nah, mururu. Mururu, marartuhu. Nah, mururu, marartuhu.
ad-darbu darabtuhu. Nah, mururu marartuhu. Nah, marartuhu, jadi marartu itu sudah bisa disambung dengan hal langsung. Marartuhu. Kenapa bisa disambung dengan hal langsung? Karena hanya itu adalah hal masdar. Apa arti hal masdar? Setelah antum lihat contoh yang diberikan oleh musannif, apa arti hal masdar? Hah? Apa? Kita ulang. Membedakan antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim adalah fi'il muta'addi boleh bersambung dengan ha selain masdar. Contoh, darabtuhu, nasartuhu, alimtuhu. Tapi fi'il lazim, fi'il yang tidak boleh bersambung dengan ha masdar. Maaf, dengan ha selain masdar. Contoh, marartu bihi. Gak boleh langsung marartuhu, harus pakai huruf jar, marartu bihi. Jadi musannif mengatakan ha ghairu masdar. Berarti ha terbagi dua. Ada ha ghairu masdar, ada ha masdar. Lihat di sini, fa innahu, maka sesungguhnya ha masdar bisa bersambung dengan fi'il lazim, bisa bersambung dengan fi'il muta'addi. Contoh pada fi'il lazim adalah mururu marartuhu. Seharusnya marartuhu gak boleh, marartuhu harus marartu bihi. Tapi disambung langsung boleh karena ha ini adalah ha masdar. Contoh muta'addi adalah ad-darbu darabtuhu. Nah, setelah musannif memberi contoh, apa kira-kira makna daripada ha masdar? Apa arti ha masdar? Apa makna ha masdar? Lihat contohnya baik-baik. Lakukan penelitian. Al-mururu marartuhu, ad-darbu darabtuhu. Apa arti ha masdar? Hah? Nah, belum salah apa? Ha masdar artinya ha yang kembali ke masdar. Ini namanya ha masdar. Maka Musannif bilang al-mururu, mururu kan masdar dari kalimat marartuhu. Darbu masdar dari kalimat doroba. Nah, di doroba ada domir hu kembali ke dorbu. Al-muru marartu, di marartu ada domir hu yang kembali ke mururu. Jadi ha masdar artinya ha yang kembali kepada masdar itu boleh bersambung dengan fi'il tersebut tanpa ada perantara huruf jar walaupun fi'ilnya lazim. Itu sebabnya musannif untuk membedakan muta'addi sama lazim dicek menggunakan ha, tapi jangan ha masdar, harus ha ghairu. Nah, karena ha masdar itu boleh masuk di fi'il madhi yang lazim, boleh masuk di fi'il lazim, boleh juga di fi'il muta'addi. Nah, sama antum baca di dalam kitab Mutammimah bab istiwa, terdahulu satu amil, terdahulu satu isim, kemudian terakhir satu amil yang bertugas pada domir isim yang terdahulu, yang bertugas pada domir isim yang telah terdahulu. Kalimat ini yang menyebabkan para pelajar, guru juga termasuk, mengatakan bab istiwa itu sulit.
Itu ada satu kuncinya. Domir isim telah terdahulu. Dia bingung menerjemahkan apa itu domir isim telah terdahulu. Ada simpel saja, domir isim artinya domir yang kembali ke isim telah terdahulu. Masdar artinya hal yang kembali kepada masdar. Maka jika dikatakan apa dalil atas sesungguhnya ja'a fil muta'addi, Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Dahlan, siapa nama lengkap beliau? Syekh Zaini Dahlan itu termasuk ulama yang tegas dengan pemahaman Wahabi. Sehingga terlihat juga cerminannya di sini. Apa dalil ja'a itu muta'addi? Ternyata kalau kita sudah terlibat dengan Wahabi, itu semuanya rasa-rasa perlu kasih dalil. Apa dalil 20 hari? Tidak ada dalil. Dalil. Kenapa anda berani buat semua amal yang dalil nggak tahu? Irfan, ada agama? Ujian tafakuh kita cari 2 dosen di Padang, Pinduin, satu yang punya liberal, kemudian yang salafi, permintaan ihsan. Kalau ditanya tentang, kalau kita nanya dia nggak mau jawab adab gitu, dia mau yang asli salafi. Bisa ada rekomendasi Pinduin yang liberal kental sama salafi tuleh. Salafi tuleh mungkin yang di UPI kita cari. Terus apa namanya? Menangkat yang melaksanakan siap ya Bu. Itu yang ngetesnya munaqasyah, mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Sudah dibantah oleh Wahabi itu lah. Itu acara besar. Karena dengan undang Syekh hilang materinya semua. InsyaAllah, karena Syekh Zaini Dahlan termasuk ulama yang keras dengan ajaran Wahabi Salafi. Lihat di sini, beliau tetapkan sesuatu semua harus pakai dalil sekarang. Apa dalil ja'a itu muta'addi? Jawabannya, sesungguhnya dalil atas demikian nasbuhu al-maf'ul bih, menasabkannya si ja'a akan maf'ul bih. Qala Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiqun. Kaf itu adalah maf'ul, dibina di atas fathah pada mahal nasab, yaitu untuk maf'ul. Munafiqun adalah fa'il marfu' dengan waw. Kenapa waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Itu dalilnya Quran. Maka jika dikatakan apa itu hakikat fi'il madhi, dan ilmu tasawuf ini, jawabannya adalah annahu kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha. Sesungguhnya fi'il madhi, sesungguhnya hakikat fi'il madhi adalah sebuah kalimat yang menunjukkan ia kalimat di atas makna pada dirinya sendiri.
Wa huwa hadath, dia adalah kejadian. Waqtarna zalikal hadas atau waqturina zalikal hadatsu biz zamanil madhi, dan disertai demikian kejadian dengan zaman yang berlalu. Jadi fi'il itu menunjuki makna sendiri, sementara isim juga menunjuki makna sendiri. Isim tanpa disertai dengan zaman, fi'il disertai dengan zaman. Fi'il madi disertai dengan zaman madi. Sementara huruf adalah kalimat yang tidak bisa menunjuki maknanya sendiri. Contoh ala, di atas. Dia tidak bisa menunjuki makna sendiri. Atas apa? Gak bisa, harus bergantung ke tempat lain. Atas meja, atas loteng, atas atap. Bahwa ya dulu ala hadas, maka dianya ja'a itu menunjukkan di atas kejadian, maka dianya fi'il madhi itu menunjukkan di atas kejadian dan zaman yang sesuai. Wa ala ahadihima tadamunan, atas salah satu keduanya itu kandungan, atas fa'il iltizam. Kalau fa'il iltizam, tapi kalau salah satu keduanya hadas atau zaman, itu tadamunan, secara terkandung. Nah, terkandung di dalamnya. Ja'a ya terkandung, telah datang. Telahnya itu terkandung dalam kalimat ja'a. Tidak ditunjukkan dengan penambahan huruf atau penambahan baris. Fa'inkilah, maka jika dikatakan apa tandanya dan apa hukumnya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Apa tandanya dan apa hukumnya? Fal jawabu, jawabnya adalah annahu anna alamatahu qabulu ta'id ta'nisis sakinah. Sesungguhnya tandanya fil madi adalah menerima tak tanis yang sakin. Nah, sesungguhnya tanda fil madi adalah menerima tak tanis yang sakin dan menerima tafa'il. Tafa'il artinya domir ta yang i'rabnya untuk fa'il. Contoh ja'at, wajitu. Hukumnya adalah dibina di atas fathah secara zahir. Ja'a dibina di atas fathah secara zahir sebagaimana telah terdahulu, atau dibina di atas takdir, dibina di atas fathah secara takdir. Bermula demikian apabila bersambung dengannya oleh dhamir rafa' yang berbaris. Nah, jadi fi'il madhi itu ada yang dibina atas fathah, ja'a itu zahir fathahnya, ada dibina atas fathah yang ditakdir, contohnya Roma. Nah, Roma asalnya Romaya, mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Apabila bersambung dengan fi'il madhi oleh dhamir yang berbaris, dhamir rafa' yang berbaris, fa innahu yusakkan atau yuskan. Sesungguhnya fi'il madhi disakinkan. Doroba bersambung dengan dhamir baris, dorobata, dorobana, itu harus sakinkan. Dorobana, dorobta, dorobti, dorobtum. Kenapa harus sakin? Alasannya karohata arba'ati mutaharikat fima huwa kal kalimatil wahidah. Karena dibenci, tidak disukai
4 huruf yang berbaris pada kalimat yang dianya seperti satu kalimat. Yang dibantah nanti, darabta kan bukan satu kalimat, daraba satu, ta satu. Darabna bukan satu kalimat, daraba satu, na satu. Maka beliau katakan fima huwa kal kalimat, pada sesuatu yang dia seperti satu kalimat. Kenapa darabta dikatakan satu kalimat dengan ta? Li'annal fi'la wal fa'il ka syai'in wahid. Karena sesungguhnya fi'il dan fa'il itu sama dengan sesuatu yang satu. Demikian contohnya darabtu, maka adalah fathahnya ditakdirkan karena tuntutan baris sakin, karena bertemu dengan dhamir rafa'nya ta berbaris, dikarenakan orang Arab tidak pengen membaca 4 huruf yang berbaris secara berurutan. Arab nggak mau dalam satu kalimat. Nggak akan pernah ketemu ada 4 huruf berbaris berurutan dalam satu kalimat atau 2 kalimat yang dianggap satu. Nah, maka jika dikatakan sesungguhnya ja'a idza usnida lid-dhamiri, apabila disandarkan kepada dhamir, la yazharu fihi tawali 4 mutaharikat, tidak nampak padanya ja'a oleh beriring-iringan 4 huruf berbaris, akan tetapi 3. Nah, ja'a sambung dengan dhamir rafa' berbaris menjadi jitu. Jitu itu berapa kalimat? Jitu 3. Kalau kita bariskan a itu dengan ham dengan fathah, ji'atu, ji'ata, ji'atuma, ji'atum, ji'ati, itu kan ji'ata, ji'ata, kan nggak ada 4 huruf berbaris di sana, cuma 3. Nah, kalau ketiga, kenapa kamu sakinkan juga? Tadi kamu bilang disakinkan kalau sekiranya bertemu 4 huruf berbaris secara beriringan. Orang Arab gak suka, maka dibinalah data sakin. Pada ja'a itu gak ada ketemu 4 huruf, cuma 3. Kenapa disakinkan juga? Nah, jawab annahu fihi 4 mutaharikat bi'tibaril ya'il mahdhufa. Sesungguhnya padanya ja'a itu ada 4 huruf yang berbaris kedua-dua, yang berbaris keempat-empatnya dengan memperhitungkan huruf ya yang sudah dibuang. Jadi memperhitungkan yang sudah dibuang. Kenapa dibuang huruf ya-nya? Karena bertemu 2 huruf sakin. Kenapa yang sudah dibuang juga tetap dihitung? Li'annal mahzufa li'illatin kastabidi, karena sesungguhnya yang dibuang karena ilat itu sama dengan yang ada. Sesuatu yang dibuang karena alasan itu sama dengan yang tetap ada. Kasabit li'anna aslahu, karena asalnya adalah jayatu, karena asalnya adalah jayatu, fathah jim, ja,
Kemudian fathah ya, jaya, yang dipindahkan kepada bab fa'ila dengan kasrah. Jaya itu menjadi jayitu. Kenapa dipindahkan kepada bab fa'ila? Karena huruf ilalnya ya, kama marra, sebagaimana yang telah terdahulu. Tawassulan ila naqli harakatil ya, karena menyambung kepada baris ya. Nah, tawassulan karena menyambung kepada, memindahkan huruf ya. Dipindahlah huruf ya, jayitu, kepada huruf jim, dan membuang hurufnya, jadilah dia jitu. Nah, kemudian dipindahkan harakat ya ke jim setelah membuang harakatnya jim. Kemudian dibuang ya, jitu, bertemu ya sakin dan hamzah sakin. Dibuang ya karena bertemu dua sakin. Fa bi'tibaril ya amadzufa yuqalu, maka dengan memperhitungkan ya yang dibuang tersebut dikatakan sesungguhnya lau lam yuskan akhiruhu, kalaulah tidak disakinkan akhirnya, lajatama'a fihi arba'un mutaharikat, sungguh akan terkumpul padanya 4 huruf yang berbaris. Kenapa ya dibuang? Karena bertemu dua huruf sakin. Kenapa bertemu dua huruf sakin? Gara-gara akhirnya disakinkan. Nah, kalau akhirnya nggak disakinkan, tentu akan ketemu dua huruf, 4 huruf berbaris. Jaya'atu, jaya'atu, jaya'atu. Orang-orang nggak mau baca begitu, maka sakinkanlah huruf akhir menjadi jaya'tu. Nah, gara-gara hamzah disakinkan ini terbuang ya. Nah, kenapa terbuang ya? Karena ya juga huruf ilah, maka pindahkan barisnya ke jim, jadilah jitu. Kalau hamzah nggak sakin, perlu ya dibuang? Enggak. Nah, maka dikatakanlah sesuatu yang dibuang karena alasan, maka dia dianggap ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baginda Rasul tetap membagikan sebagian harta ghanimah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tidak ikut berperang karena disuruh menjadi pengganti Nabi di Madinah. Tuh dalilnya. Pak Inkila, maka jika dikatakan apa beda antara fi'il madhi dengan isim fi'il madhi? Ada fi'il madhi, ada isim fi'il madhi, apa bedanya? Ma'a anna kullan yustafadu minhu, beserta sesungguhnya masing-masing, apakah itu fi'il madhi atau isim fi'il madhi, yustafadu minhu hadasun fi zamanil madhi, diambil faedah darinya masing-masing kejadian pada zaman yang lalu, sama-sama memiliki makna kejadian yang disertai dengan zaman berlalu. Contoh, ba'uda, berarti ba'uda telah jauh, hayhata juga telah jauh.
Wahuda fi'il madi, hayhata isim fi'il madi. Ia sama-sama memiliki makna kejadian yang disertai dengan zaman berlalu. Jawab, sesungguhnya isim fi'il itu dipakai akan ia supaya menunjukkan kepada lafaz fi'il. Jadi isim fi'il madi itu digunakan untuk menunjuk kepada lafaz fi'il, sementara lafaz fi'il menunjukkan kepada kejadian. Maka dilalah isim fi'il atas kejadian itu dengan perantara fi'il. Dengan sebalik fi'il, sesungguhnya fi'il itu digunakan, diletakkan supaya menunjukkan kepada kejadian dan zaman dengan sendirinya, dengan tanpa perantara sesuatu yang lain. Itu bedanya. Jadi fi'il madi menunjukkan kepada kejadian dan zaman langsung, sementara isim fi'il madi dia menunjukkan ke fi'il madi baru menunjukkan kepada kejadian. Jadi isim fi'il madi tidak mampu menunjukkan kepada kejadian dan zaman secara langsung. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, isim fi'il tidak menerima tanda-tanda fi'il kecuali kalau dia betul-betul fi'il. Tidak ada isim fi'il madi yang ada tatanis. Nah, fi'il madi ada tatanis, tapi isim fi'il madi tidak. Nah, itu dua perbedaan antara fi'il madi dan isim fi'il madi. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihi subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.